Apa kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja. Oke. One eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program yang kita tunggu-tunggu, Bincang Santai Kader Partai Demokrat. Kali ini program Bisik akan menjumpai seorang kader Partai Demokrat Sulteng. Beliau adalah seorang motivator dan pengurus Partai Demokrat Sulteng bidang pemenangan pemilu. Siapa dia? Ikuti terus. Ketemui sosok yang saya maksud. Ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, gimana Pak? Siap ya? Ini pertama kita dulu Ini dari Palimo. Harimau. Ya. Nah, ini sosok yang saya maksud, Muhammad Rifai. Ya. Bagaimana mungkin masih sibuk, kita beri kesempatan beliau untuk menyelesaikan tugasnya. Kita mau kemana ini? Kita cari tempat yang cocok untuk kita bisik-bisik tetangga. Oh iya, sambil ke tujuan mungkin kita bisa kupas sedikit. Boleh, boleh. Siapa sebenarnya Anda ini? Namanya, Oh. tempat lahir, atau apa? Kalau zaman-zaman sekolah dulu kan ada nama Cokes, Cekes. Oke, siap. Nama lengkap saya Muhammad Rifai Mutaher. Saya tuh lahir di Wani. Biasanya dipanggil Rifai. Dulu kalau kecil itu Pai kan. Setelah saya kemana-mana, keliling provinsi se-Indonesia, itu sudah Rifai. Saya juga bergelut di dunia entertainment dalam artian sebagai motivator, biasanya dipanggil untuk sebagai pembicara, dan alhamdulillah sudah skala nasional lah gitu, karena sudah diundang di Jakarta, sudah diundang di Bekasi, di Bali, di Jogja, dan di Makassar dan kota-kota lainnya lagi. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita singgah di DTC ini, kelihatan ramai di sini. Kita silaturahim dulu ya, biar semangatnya bisa lebih membara ini menghadapi 2024. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi di program Bisik. Yang saya mau bilang, program kali ini, baru kali ini, program ini betul-betul di tempat konstituen, di sebuah warung kopi sederhana, dan disinilah inti yang ingin
diambil dari sumber kita ini. Baik, sebagai pertanyaan pertama, tadi sejak awal sudah disampaikan masalah keseharian sebagai motivator. Dan sebagai motivator, kalau kita tarik benang merah, tentu ini erat hubungannya dengan konstituen. Nah, sejauh mana Anda bukan memanfaatkan, sejauh mana Anda menarik benang merah ini dalam hal menarik minat pemilih? Sebenarnya kita sebagai motivator itu mengedukasi, ya mengedukasi. Kalau kita ke politik, mengedukasi masyarakat bagaimana memilih cerdas. Seperti biasanya kalau saya ke lapangan memberikan satu pertanyaan kepada masyarakat ini, anggota DPR seperti apa yang diharapkan? Tentunya semua pasti mengatakan yang amanah, yang care, yang peduli. Ya. Nah, tentunya kalau misalkan masyarakat mengharapkan seperti itu, maka ciptakanlah mereka dengan cara yang baik, ya, dengan yang cara elegan. Jangan justru kadang-kadang masyarakat yang membuat caleg-caleg ini seperti ya kalau ada uang kita tusuk, begitu kira-kira ya. Dalam pilkada menurut Anda seperti apa? Pentingkah atau tidak? Kalau uang itu menurut saya sangat penting untuk jalannya satu kegiatan, apalagi kita konsolidasi. Ya, kita peruntukkan kepada teman-teman seperti biaya operasional, ya, biaya entertain, gitu kira-kira. Itu sangat penting untuk menjalankan satu roda organisasi maupun konsolidasi dimanapun gitu. Iya. Jadi menurut saya sangat penting juga itu. Yang tadi saya titik beratkan adalah janganlah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mengajarkan masyarakat memberikan uang lalu kemudian tusuk saya. Gitu. Kira-kira itu yang saya maksud. Kita edukasi masyarakat bagaimana memilih dengan cara yang baik sehingga orang yang dipilih insya Allah diperhatikan, lebih fokus ke masyarakat. Nah, tadi kan sudah ada penjelasan juga bahwa Anda seorang entertain. Ya. Dengar-dengar juga LP2K. Apa itu? LP2KP itu salah satu lembaga pemantau pembangunan dan kinerja pemerintah. Ini Khusus pemerintah ya? Ya, khusus pemerintah. Dalam hal ini legislatif bagaimana? Legislatif itu hampir sama, cuman dia kekuatan legalnya bahwa LSM ini, yaitu salah satu ormas, ya bentuknya lembaga yang tujuannya sebenarnya meluruskan, menegur, memperbaiki, gitu. Dan kita juga akan melakukan satu edukasi pencegahan korupsi, gitu di LP2KP. Kebetulan saya sebagai pembina Dewan Pembina di bidang sosial dan ekonomi, kira-kira itu. 2014 saya ada di Morowali, Tambang gitu, jadi tambang sana. Lalu 2019 saya ikut konsultasi mencaleg menggarasi. Masih di lambang matahari. Masih lambang matahari. Ya, ya. Saya tipikal orang setia lah. Gitu. Nah, lalu kemudian ada sedikit yang tidak bisa ditoleran lagi, sehingga saya masuk lagi ke partai yang ada di Intan, kira-kira gitu ya. Nah, sehingga kemarin sebenarnya tidak ada niat lagi untuk maju, karena saya melihat politik kemarin 2019 semua keluarga dekat saya itu ya, goyang karena hanya persoalan duit, dan saya tidak bisa pungkiri semua kita susah. Siapa yang kasih itu yang kita tusuk begitu. Dan coba dibayangkan bagaimana kita kecewanya, terzolimi begitu. Kita sudah lobby logistik, masukin logistik, kendati kita pikul-pikul juga ini. Pikul. Nah, memikul untuk apa? Untuk supaya kelangsungan masyarakat yang ada di sana. Tapi ternyata berbeda. Nah, sehingga saya memutuskan untuk
tidak maju lagi saat itu. Lalu kemudian saya lihat ada satu semangat yang membuat saya bisa bangkit lagi ketika ternyata masih banyak orang-orang susah. Kemarin sama Pak Safudin ke daerah Sigi, Dongu-Dongu, banyak keluhan di sana, sehingga itu membuat saya bangkit lagi. Dan begitu juga di Donggala, saya merasa bangkit lagi karena orang yang dulu pernah menerima ternyata susah sekarang. Lagi sementara susah semua, sehingga saya motivasi lagi untuk maju lagi. Ternyata proses politik yang kemarin sudah berbeda. Kenapa masuk Demokrat? Sebenarnya Demokrat ini kayaknya faktor alam ini. Ya. Alam mengirim saya untuk ke sana. Pertama adalah saat saya musyawarah daerah dulu di Kota Palu, saya salah satu calon ketua yang bisa dibilang terkuat lah di situ. Tapi dikalahkan dengan duit. Ya, kira-kira dikalahkan dengan fasilitas dan lain-lain sebagainya. Tapi saya tidak pernah luntur semangat saya, dan saya yakin semangat akan bisa mengalahkan segalanya. Begitu. Nah, lalu kemudian saya di Partai Matahari itu saya sebagai ketua Bapilu, dan semua jalan, roadmapnya jalan. Cuman pada saat saya mau lari kencang, ternyata ada yang tidak bisa lari. Susah lari, tunggu dulu lari gitu. Nah, sementara saya bisa dibilang panglima perang. Iya, benar. Kalau kalah saya malu gitu. Dan saya adalah orang yang pantang mundur gitu. Apalagi kalau Darah O itu tipikal pejuang gitu. Darah O tipikal pejuang, Pak. Gak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah mending mundur kita gitu. Kira-kira gitu. Nah, alhamdulillah tanpa disengaja ketemulah di Warkop. Saya udah mundur di partai itu. Saya ingin jadi motivator lah. Ketemulah di satu Warkop yang mengajak, ayolah kita ke sini. Ya, saya lihat sebenarnya waktu diajak itu Pak Anwar Hafiz, tapi saya slow down dulu. Berapa minggu kemudian saya berpikir-pikir, mobil saya Mercy. Mereknya ini Demokrat tuh Mercy. Jangan-jangan ini Allah sudah ini kan gitu tuh. Sudah kayak ada sinyal-sinyal yang membuat saya mengarahkan ke sana. Tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam lah ceritanya. Ketemu di Warkop orang Demokrat, ketemu si ini orang Demokrat, keluarga ini orang Demokrat. Semua orang suka sama Anwar Hafiz. Dan saya pikir ini sangat cocok lah gitu. Sangat cocok, mungkin sekalipun orang tidak laku bisa jadi laku begitu. Ya, sekalipun orang tidak laku bisa jadi laku. Karena kadang-kadang orang, saya tidak lihat si A, tapi lihat Anwar Hafiz begitu kira-kira. Nah, ini yang satu plusnya yang membuat juga saya memilih Demokrat. Yang kedua, saya kenal Pak Anwar Hafiz selama saya kerjasama waktu di tambang. Bagaimana beliau kuatnya bekerja keras untuk membangun Morowali, memekarkan Morowali, sehingga apa yang terjadi sukses luar biasa. Itu yang saya lihat di Anwar Hafiz sebenarnya. Oke, Pak Udin, Pak Safrudin. Pertanyaan singkat. Kenal sosok Pak Arifai? Saya kenal, Pak. Kebetulan saya juga beliau saya sudah pernah bawa. Beliau bekerja dan juga memang kader-kader Demokrat yang memperhatikan dapilnya. Saya kira yang sudah kerja ini adalah termasuk Pak Muhammad Baik, dan masyarakat juga menilai simpatik kepada Pak Baik. Bahkan kami bekerja, saya sudah coba sampai Palolo, sampai Domi-Domi, bahkan respon masyarakat di sana menerima kehadiran Pak Muhammad Baik sebagai kader Demokrat, dan itu sekaligus kami sosialisasi Nur Anwar Hafiz. Semua masyarakat sini kami belum ada menemukan bahwa kami tidak menerima Anwar Hafiz. Semua menerima, Pak.
Alhamdulillah saya juga bergabung di Dewan Adat Kabupaten Sigi. Konsolidasinya ini jelas semua desa. Dan Pak Rifai sendiri saya dan alhamdulillah semua masyarakat Sigi khususnya daerah pemilihan 1 dan 2 menerima kehadiran Pak Muhammad Rifai. Sampai tidur ya. Sampai tidur juga. Alhamdulillah beliau tetap artinya bekerja. Ini yang kita ingin bekerja begini jelas membuahkan hasil ke depan. Karena saya melihat politik kemarin 2019, semua keluarga dekat saya itu ya, goyang karena hanya persoalan duit. Dan saya tidak bisa pungkiri, semua kita susah. Siapa yang kasih itu yang kita tusuk begitu. Dan coba dibayangkan bagaimana kita kecewanya, terzolimi begitu. Kita sudah lobby logistik, masukin logistik, kendati kita pikul-pikul juga ini. Mikul. Memikul untuk apa? Untuk supaya kelangsungan masyarakat yang ada di sana. Tapi ternyata itu berbeda. Nah, sehingga saya memutuskan untuk tidak maju lagi saat itu. Lalu kemudian saya lihat ada satu semangat yang membuat saya bisa bangkit lagi ketika ternyata masih banyak orang-orang susah. Kemarin sama Pak Safudin ke daerah Sigi, Dongu-Dongu, banyak keluhan di sana, sehingga itu membuat saya bangkit lagi. Dan begitu juga di Donggala, saya merasa bangkit lagi karena orang yang dulu pernah menerima ternyata susah sekarang. Lagi sementara susah semua, sehingga saya motivasi lagi untuk maju lagi. Ternyata proses politik yang kemarin sudah berbeda. Kenapa masuk Demokrat? Sebetulnya Demokrat ini kayaknya faktor alam ini. Ya. Alam mengiring saya untuk ke sana. Pertama adalah saat saya musyawarah daerah dulu di Kota Palu, saya salah satu calon ketua yang bisa dibilang terkuat lah di situ. Tapi dikalahkan dengan duit. Ya, kira-kira dikalahkan dengan fasilitas dan lain-lain sebagainya. Tapi saya tidak pernah luntur semangat saya, dan saya yakin semangat akan bisa mengalahkan segalanya. Begitu. Nah, lalu kemudian saya di Partai Matahari itu saya sebagai ketua Bapilu, dan semua jalan, roadmapnya jalan. Cuman pada saat saya mau lari kencang, ternyata ada yang tidak bisa lari. Susah lari, tunggu dulu lari gitu. Nah, sementara saya bisa dibilang panglima perang. Iya, benar. Kalau kalah saya malu gitu. Dan saya adalah orang yang pantang mundur gitu. Apalagi kalau Darah O itu tipikal pejuang gitu. Darah O tipikal pejuang, Pak. Nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah mending mundur kita gitu. Satu pertanyaan mendasar. Begitu pede Anda, seberapa pede sih? Kalau PD, Bukan Partai Demokrat ya? ya, percaya diri harus penting. Karena percaya diri itu mampu menerobos sesuatu yang tidak mungkin. Artinya menembus kemustahilan gitu. Kalau kita tidak pede, ya jangan maju. Kalau pede harus hantam di depan apapun yang terjadi. Siapapun lawan kita. Kentara betul motivator. Semua dijelaskan rinci, semua dijelaskan detail. Ya, terbukti dia motivator. Tidak salah-salah masuk provisi ya. Oke, saya ke Pak siapa? Hariman. Hardiman. Pak, tadi sudah mengenalkan siapa sosok Pak Rifai. Nah, ada barangkali bukan motivasi ya, karena kalau memberi motivasi terbalik. Sama-sama Dia memberi motivasi iya. saya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan ke Pak Rifai itu bekal dia sebagai bacalik nanti? Ya, seperti sudah disampaikan pada orang kuasa tadi, jalan ini dengan kabupaten. Kemudian yang satu ini saya mau bilang lagi untuk motivasi
Pak Rifai ini sudah punya kantong masa yang jelas. Para UMKM yang kompetensi ini sebenarnya sudah milik perusahaan beliau. Karena beliau ini salah satu motivator UMKM yang ada. Contoh salah satu sahabat beliau juga ada sini di kawasan sini yang sekarang juga naik tahun itu Sigi Mas. Beliau yang selalu dampingi, saya punya sahabat-sahabat juga. Alhamdulillah Sigi Mas juga itu sudah main level sudah di atas kota sudah. Kemudian titipan saya kepada beliau ketika jadi, insya Allah beliau jadi, pertahankan. Dan yang saya prioritaskan itu pemuda. Karena dengan adanya pasca gempa dan apa ini semua ini COVID ini, di Kabupaten Sigi ini banyak pengangguran pemuda, sarjana-sarjana yang selesai lari pemuda. Padahal itu sangat berpotensi karena melihat sebagai titipan kami bahwa Kabupaten Sigi adalah potensi ke depan untuk kemajuan dan menopang pertanian apa semua di sini. Cuma titipan saya, pesan saya pemuda, karena sesuai dengan demokrat punya pemuda adalah kekuatan. Dan saya yakin, insya Allah beliau lolos di parlemen. Amin. Amin. Pak Rifai, ya. Anda sebagai bacalek dapil korporasi, menurut pemantauan Anda, apa sih yang kurang di sini? Sebagaimana harapan tadi saudara kita, apa yang Anda mau perjuangkan? Kembali lagi saya sebagai motivator atau memantau. Kebetulan saya juga berada di lembaga pemantau pembangunan dan kinerja pemerintah LP2KP. Nah, sebetulnya ketika nanti duduk, bahkan belum duduk kita sudah lakukan sebenarnya yang disebut namanya merubah mindset. Sebetulnya mindset aja. Kenapa kita malas? Dari mindset aja. Kemalasan seseorang kebanyakan dia tidak punya dream, dia tidak punya mimpi, begitu. Rata-rata coba Bapak survei nanti dari 10 orang, kenapa dia begitu-begitu saja? Dia tidak punya mimpi. Coba lihat orang yang naik haji. Dari 10 tahun sebelumnya dia sudah mimpi saya mau naik haji. Dia kumpulkan uang. Kalau dia lagi kekurangan setoran, dia pasti bekerja. Karena ada motivasinya begitu. Maka sebenarnya adalah kinerja kita maju atau mundur tergantung isi dompet kita. Gitu. Kalau tipis, pasti kita kuat kerja. Nah, kalau kita di nenek-nenek kita, orang-orang tua kita dulu, mereka kerja keras. Kalau gumbangnya itu kosong, nanti kalau sudah full, santai lagi. Dan ini harus kita edukasi, harus tabung-tabung terus. Nah, itu sebenarnya pola pikir mindset. So begini Pak, banyak pemerintah mengeluarkan bantuan-bantuan, tapi terkadang masyarakat bantuan ini mau apa? Dia tidak tahu cara mengelola. Tapi kalau kita mindsetnya kita rubah, ya, mindsetnya kita rubah, apapun itu bisa jadi. Begitu, apapun bisa jadi. Banyak hal yang sudah kita programkan nanti untuk pemuda-pemuda. Ya. Tentunya nanti seperti salah satu program saya bawa mereka ke Bandung untuk lihat bagaimana anak-anak muda di luar sana. Ternyata itu sebenarnya. Singkat cerita adalah ketika saya bergaul di Wani atau dimanapun dengan orang yang sama, 5 tahun saya tidak berubah, maka saya harus hijrah. Hijrah kemana? Ke orang-orang yang punya penghasilan rata-rata 100 juta. Sebab kenapa? Ketika kita nongkrong sama orang-orang muslim, ternyata mudah kita lakukan, dan itu bisa terjadi. Karena kalau kita di kampung punya teman-teman yang tidak punya penghasilan, misalkan contoh, mohon maaf, kita pun merasa susah cari uang, karena dia susah juga cari uang, kira-kira begitu. Itu logikanya. Maka ketika kita lagi tidak ada perkembangan dalam 5 tahun, maka kita perlu hijrah kepada orang-orang yang punya usaha. Gitu kira-kira. Bisa disebut mengupgrade kapasitas bergaul, kira-kira begitu. Oke. Kalau di Jakarta sana kita mengenal Mari Teduh
Maka di sini ini ada Muhammad Rifai Mutahir. Luar biasa motivasinya. Kita sudah panjang lebar berbicara santai dengan Bung Muhammad Rifai Mutahir. Terakhir saya ingin closing statement atau sebelum closing statement, silakan Bapak kedua, silakan ada yang mau disampaikan kepada titik pesan ke Bapak Rifai. Silakan dari Pak. Ya, itulah sedikit closing statement ini. Saya ingin memberikan pesan kepada Pak Rifai. Insya Allah boleh jadi titipan saya adalah pemuda. Itu saja. Oke, Pak Safiuddin silakan. Terima kasih. Saya cuma titipan amanah dari Kabupaten Sigi supaya setelah duduk nanti diperhatikan masyarakat sini, terutama masyarakat UKM-nya, masyarakat pertaniannya. Nah, itu kemungkinan kita membutuhkan itu masyarakat sini ke depan. Terima kasih. Ya, ke Pak Rifai dengan pertanyaan yang sama, silakan. Kirimkan saya 10 pemuda untuk mensejahterakan Sulawesi Tengah. Itu aja. Oke. Tadi closing statementnya sudah ada dan terlalu tinggi nilai yang kita harus pikirkan sehubungan penyampaian tadi. Begitulah sang motivator. Terima kasih sudah bersama di acara Bisik Bincang Santai Kader Partai Demokrat bersama Saudara Muhammad Rifai Mutahir. Oke, sekarang kita akan tutup. Di mana tempat ini? Di warung Komisi 7. Sebagai informasi terakhir, ini di warung kopi Komisi 7. Desa Kota Pulu. Letaknya Di Desa Kota Pulu. Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo. Kecamatan Dolo. Lahirnya pemimpin daerah di sini. Lahirnya pemimpin daerah semua luar biasa. Mudah-mudahan tempat ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih atas perjumpaan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.